Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya lisan kita selalu memuji dan memuja Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, terutama nikmat kesempatan. Kita lahir di muka bumi ini, Bapak Ibu sekalian, memang untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah dan tidak ada tujuan lain. Sebagaimana Allah kekalkan dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi dan beribadah kepadaku. Memang kita di muka bumi ini untuk sholat, untuk puasa, untuk haji dan umrah, untuk sedekah, untuk zikir, berdoa, dan semua jenis ibadah. Sementara makan, minum, tidur, belanja, dan segala macam ini adalah pernak-pernik kehidupan. Jadi sebenarnya harus kembali kepada tujuan utama, dan inilah orang yang beruntung dunia dan juga akhirat. Dan saya yakin Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita di antara sekian banyak hambanya untuk mengisi waktu-waktu kita selama 9 hari perjalanan kita ini dengan beribadah di kota suci Madinah Munawwarah, dan juga mengerjakan ibadah umrah dan juga memperbanyak ibadah sekaligus puasa di kota Mekah. Alhamdulillah atas nikmat ini. Saya menganjurkan diri saya dan mengingatkan teman-teman sekalian agar memperbanyak doa, terutama mohon agar Allah memanjangkan umur dan sering mengulang-ulang untuk datang ke kota suci ini dan mengerjakan ibadah. Allahumma amin. Lanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut, dan tentunya sebagai balas jasa 23 tahun dari masa hidup beliau dihabiskan untuk agama ini, 13 tahun di kota Mekah ini semuanya dengan hinaan, cacian, dan juga puncaknya diusir dari kampung halamannya. Dan kita tahu betapa pedihnya orang kalau diusir dari kampung halamannya, dan 10 tahun fase Madinah semuanya penyempurnaan agama, akhirnya sampailah kepada kita dan kita bisa menikmati perintah dan larangan Allah, juga yang dibolehkan halal dan yang haram, semuanya sudah jelas buat kita. Baik, saya akan bahas Bapak Ibu sekalian karena kami sudah bagikan buku yang Allah mudahkan disusun dari ceramah kami di dahsyatnya Ramadan. Dan karena kita berada di bulan Ramadan, saya ingin membedah buku ini sebenarnya ya. Kalau Bapak Ibu sudah baca, Alhamdulillah, buku ini dibagi dua kebetulan. Ya, setengahnya adalah susunan dari ceramah kami, setelahnya lagi ditambah karyanya Syekh Utsaimin rahimahullah. Ya, jadi setengah buku ini digabung dari dua. Kalau di buku kami lebih kepada keutamaan, kalau di tulisan Syekh Utsaimin rahimahullah ini tentang masalah fikih-fikih yang berhubungan dengan masalah puasa. Baik Bapak Ibu sekalian, bulan yang sedang kita ada ini, bulan yang luar biasa, dahsyatnya dan mulianya. Kalau seandainya kata sebagian ulama, ada orang yang meninggal dunia, kemudian diberikan kesempatan hidup dan disuruh pilih, dia akan pilih hari-hari dari bulan Ramadan. Karena dia tahu kemuliaan bulan ini. Orang yang sudah meninggal, dia akan tahu apa saja yang terbaik dari waktu-waktu yang dia harus habiskan selama di dunia. Dan tentunya orang tidak akan mungkin menyia-nyiakan waktunya. Ya, seperti misalnya di masa lalu mungkin banyak kelalaian-kelalaian yang kita sudah lakukan, maka sekarang kita malah isi dengan kebaikan-kebaikan. Ingat, umur kita tidak akan pernah kembali. Umur kita, Bapak Ibu sekalian, adalah umur yang sudah berlalu. Misal ada di antara kita yang hadir umurnya 40 tahun misalnya. Maka itulah umur dia yang sebenarnya. Kedepan kita tidak tahu berapa lagi umur kita. 1 tahun, 1 hari, 1 minggu kita nggak tahu. Kalau Allah masih kasih double seperti umur yang sudah berlalu, misalnya 40 jadi 80 tahun, Alhamdulillah. Tapi belum tentu. Ya, makanya kita jangan selalu ya terengahkan dengan menganggap, saya masih ulang tahun nih. Apalagi mengikuti tradisi orang-orang muslim dengan merayakannya. Sehingga akhirnya mereka terlalaikan seakan-akan masih panjang umurnya ke depan. Padahal tidak ada jaminan. 1 detik, 2 detik, 1 menit, 1 jam kita tidak tahu. Dan perlu saya garis bawahi bahwasannya kalau kita pertemukan Bapak Ibu sekalian antara jumlah orang yang ada di dalam rumah sakit, dari pasien dan semua tenaga medis yang ada di situ, bahkan security-nya dan seterusnya, semua dikumpulkan, tetap orang yang lula-lalang di depan rumah sakit lebih banyak. Artinya meninggal dalam kondisi sehat banyak. Jangan pikir nanti kita masih di IGD atau gini baru kemudian kita meninggal dunia. Tidak Bapak Ibu sekalian, setiap saat ajar itu kalau datang maka akan menjemput kita. Kalau orang yang sudah meninggal sekarang ada yang dihidupkan dari kuburan, kemudian diberikan kesempatan, tidak usah sehari, setengah jam aja mereka hidup, maka pasti mereka akan memaksimalkan beribadah. Tidak akan lagi mau cari
restoran favoritnya, tidak akan lagi mau cari baju bermerek, tidak akan lagi mau kumpul sama keluarganya. Kalau cuma setengah jam dia dihidupkan lalu dia tahu dia akan mati lagi, saya yakin dia akan memperbanyak istighfar, dia akan banyak sholat, dia akan banyak ibadah apapun. Kalau dia punya uang dari rekening semuanya akan disedekahkan. Karena dia tahu dia tidak akan pernah hidup. Kalau seorang dokter memvonis, ini contoh yang lain, memvonis seseorang mengatakan maaf menurut ilmu medis umur Anda tinggal sehari saja. Mungkin ya, karena memang menurut hitungan medis ini penyakitnya tidak akan sembuh atau dan segala macam pertimbangan misalnya. Saya yakin orang seperti ini, kalaupun ada orang datang menyampaikan kepada dia, si fulan sedang menggibah kamu, si fulan sedang memfitnah kamu, maka dia tidak akan peduli lagi. Dia tidak akan peduli lagi dengan siapapun yang menyerangnya. Bahkan kalau perlu di saat itu dia berusaha untuk beribadah yang terbaik. Maka kita tidak perlu tunggu vonisan dokter. Karena Allah mengatakan فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kalau ajal mereka datang, maka tidak akan pernah diterlambatkan sesaat dan tidak akan dimajukan sesaat. Siapapun Anda tidak akan pernah terlambat. Di detik itu, di tempat itu, di waktu itu kita akan meninggal. Di hari kiamat Bapak Ibu sekalian penyesalan akan terjadi pada 3 golongan. Yang pertama, orang-orang kafir, munafik dan orang musyrik. Ini abadi. Penyesalan mereka abadi. Karena mereka masuk ke neraka dalam kondisi khalidina fiha. Kekal selamanya. Dalam siksa itu dan tidak akan pernah ada toleransi. Dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, ahli neraka nanti kesakitan, menjerit. Dan mereka terisak-isak dan memohon-mohon kepada penjaga neraka dari kalangan malaikat. Tapi malaikat tidak menjawab mereka selama 40 tahun. Tetap mereka selama 24 jam disiksa. Orang kalau di penjara dunia mungkin digebukin setengah jam, 1 jam, udah selesai. Habis itu ada waktu istirahat, ada waktu makan, ada waktu olahraga, ada waktu melakukan banyak aktivitas gitu ya, di penjara. Kalau neraka tidak seperti itu Bapak Ibu sekalian. Semuanya 24 jam siksaan. Tidak pernah berhenti. Jadi orang konyol kalau dia mengatakan tidak apa-apa saya masuk neraka dulu nanti toh saya masuk surga. Ini semua pernyataan karena dia tidak tahu bagaimana dahsyatnya neraka itu. Golongan kedua yang menyesal adalah usatul mu'minin. Orang-orang mukmin yang banyak dosanya. Sehingga timbangan amal antara dosa sama pahala lebih berat dosanya. Ini akan menyesal karena masuk neraka dulu. Dan Allah berfirman tentang hari di akhirat, yauma 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Tuhanmu nanti di hari kiamat adalah sama dengan 1000 tahun waktu kalian di dunia. Artinya kalau orang mendapatkan jadwal 1 hari masuk neraka, disiksa 1000 tahun kali 24 jam non-stop. Kemudian kata Nabi SAW, setelah 40 tahun malaikat akan menjawab, mengatakan tidak ada toleransi ya untuk kalian. Maka mereka pun memanggil Tuhan mereka Allah. Di mana Allah punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang maha pengasih dan maha penyayang. Allah itu sangat sayang dengan kita semuanya. Tetapi bagi orang-orang yang mau mendekatkan diri kepadanya. Orang-orang yang taat. Sifat pengasih dan penyayang tidak berlaku kepada para pembangkang. Ya, sangat bodoh orang kalau terus buat dosa. Lalu dia berlindung di sifat Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Harusnya dia berada di sifat ya syadidul iqab. Allah maha berat siksaannya ya. Halimun syadid, siksaannya sangat menyedihkan ya, memilukan, menyakitkan. Itu yang harus dipegangi itu ya. Maka orang seperti ini akan dibersihkan dulu di neraka baru masuk ke surga. Kemudian golongan ketiga yang akan menyesal adalah orang-orang beriman yang masuk ke surga. Ini juga ada yang menyesal. Ya, karena apa? Karena mereka yang banyak melalaikan amal-amal saleh. Kesempatan-kesempatan beribadah, baik sedekah, haji dan umrah, zikir, berdoa, apa saja, baca Quran, selalu dilalaikan sama dia. Maka nanti dia menyesal. Menyesalnya kenapa? Setelah dia masuk surga misalnya, dia tidak masuk neraka dulu, dia masuk surga. Kalau kita anggap klaster ya, kalau ini supaya mudah difahami saja, kalau di komplek itu ada klaster-klaster, klaster A sampai klaster Z misalnya. Klaster A beda sama B, B beda sama C. Pokoknya makin tinggi misalnya sampai ke Z itu yang paling lux gitu ya. Ini beda luas tanahnya, beda lux bangunannya, beda fasilitasnya, beda segala macam. Kalau kita gambarkan surga seperti itu. Kalau ada di antara kita misalnya lolos masuk surga. Dia sudah lolos timbangan amal solehnya lebih berat. Tapi dia masuk ke klaster B misalnya. Contoh, dia dapat D. Ingat,
Allah selalu hubungkan surga dengan setelah jannah khalidina fiha. Kekal selamanya di dalamnya. Ini dari dua sisi kita pahami. Sisi yang pertama, kita bahagia karena kita kekal dalam nikmat tersebut. Kepemilikannya abadi. Sekali Bapak Ibu punya istana di surga, maka selamanya jadi punya Bapak Ibu. Di dunia ini kan sementara. Ya, kalau di dunia ini hanya sebentar kita punya kepemilikan. Surat kepemilikan tanah, rumah, kendaraan itu semua kalau kita meninggal jadi warisan gitu ya. Berapa banyak orang di antara kita beli rumah, ternyata rumahnya orang lain yang dia yang setengah mati bangun, kita yang nikmatin. Karena dia meninggal dibagi jadi warisan. Tapi kalau di surga, kekal selamanya. Sekali Bapak Ibu dapat istana itu selamanya. Ya, fasilitas itu selamanya. Ini satu sisi. Tapi sisi yang lain, juga kita harus pahami. Makna khalidina fiha, kekal selamanya, maksudnya Anda tidak akan pindah level. Nggak bisa naik lagi. Gitu ya. Sekali dapat fasilitas D, ya D. Kita mau pindah ke E, nggak bisa. Kalau mau pindah dari D ke E sekarang. Di dunia ini kesempatannya. Bahkan pindah ke Z. Kalau mau itu bisa. Tapi sekarang tempatnya. Makanya kita ingin titik beratkan di poin itu Bapak Ibu sekalian. Bahwasanya maksimalkan selama ada kesempatan amal soleh. Cukup yang lalu-lalu sudah penuh dengan kelalaian, dosa. Dan tidak mungkin ada di antara ulama kita ataupun da'i. Saya dan teman-teman da'i misalnya. Dan para ulama-ulama kita, para guru-guru. Yang Masya Allah dimuliakan oleh Allah SWT yang sudah mengajarkan ilmu kepada kami. Tidak mungkin kami datang ke rumah Bapak Ibu lalu ketuk rumahnya. Sudah sholat belum, sudah zikir belum, sudah baca. Kami juga bisa sampaikan di pengajian seperti ini. Orang yang cerdas, tangkap, ya dengar dengan kupingnya, dicerna dengan otaknya, diyakini dengan hatinya, diaplikasikan dengan anggota tubuhnya. Maka dia beruntung. Dia tidak harus menunggu. Ada orang yang selalu mengingatkan kepada dia. Ada orang dalam kemasakan ditanya, kapan kamu mau tobat? Iya ya, kapan ya? Seakan-akan nunggu tangan turun dari langit itu nggak mungkin. Itu mustahil. Allah turunkan wahyu, Allah utus Rasulnya Muhammad SAW, Allah sebarluaskan penyambung lidah Nabi Muhammad SAW, para ulama dan da'i agar Bapak Ibu mengambil pelajaran. Dan beruntunglah orang yang cerdas dalam masalah ini. Jadi selamatkan diri kita sebelum terlambat. Kalau ada di antara Bapak Ibu maaf yang sudah Allah berikan umur di atas 60 tahun, maka Anda harus lebih hati-hati lagi. Karena Nabi Muhammad SAW sendiri meninggal di umur 63 tahun. Tentu yang di bawah ini pun umurnya 50, umurnya 40, 30, tetap juga harus hati-hati. Karena mati itu sangat misterius, dia bisa datang setiap saat. Tidak akan mungkin terlambat di tempat itu, di detik itu, di waktu itu kita akan meninggal. Ya, kalau sudah datang ajalnya, maka tidak mungkin kita bisa terlambat. Nah, itu yang saya singgung di pembukaan buku kita. Tentang hadis Nabi SAW, A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Umur umatku antara 60 sampai 70. Dan sangat sedikit yang melampaui itu. Jadi bukan berarti kita akan sampai di 60 tahun. Tetapi kalau ada orang yang sudah diberikan 60 tahun, Anda tentu tidak lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau sudah lewat 63 tahun, itu berarti sudah bonus. Ya, harus hati-hati sekali. Pernah ada orang datang kepada Hasan Basri, dia umur 60 tahun, kata Hasan Basri, berapa umur kamu? Dia bilang 60 tahun. Kata Hasan Basri, kalau begitu kamu selama 60 tahun sudah menuju ke Tuhanmu. Dan orang yang sedang menuju Tuhannya, dia akan sebentar lagi sampai. Dan 60 tahun jalan. Maka orang itu mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Kata Hasan Basri, kau tahu makna apa yang kau ucapkan itu? Orang itu terdiam. Kata Hasan Basri, orang yang yakin dia adalah yang milik Allah dan akan kembali kepada Allah, berarti dia akan tahu berhadap kepada Tuhannya. Dan orang yang menghadap pada Tuhannya, dia harus tahu dia akan dihisab atau akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang itu mengatakan, kalau gitu apa solusinya? Kata Hasan Basri, perbaiki sisa umurmu ke depan. Maksimalkan ibadah dan beristighfar dari dosa-dosa. Maka Allah akan maafkan masa lalumu dan juga memberikan balasan amal yang kamu kerjakan ke depan. Namun kalau kau masih saja dalam kelalaian dan berbuat dosa, maka Allah akan hukum kamu masa lalumu dan masa akan datang. Maka ini sebuah pesan yang sangat baik untuk kita ambil tentunya. Baik, di halaman selanjutnya, di halaman 2, kalau yang pegang buku, ini coba lembaran demi lembaran kita buka ya. Buku ini karena namanya bedah buku. Ada, saya angkat sebuah ayat dalam surah Al-Qasas surah nomor 28 ayat 68. Orang buka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun. Dan Tuhan menciptakan dan memilih apa yang dia kehendaki bagi mereka atau manusia. Tidak ada pilihan.
maha suci Allah dan maha tinggi dia dari apa yang mereka persekutukan. Di sini yang kami ingin titik beratkan dari dalil ini Bapak Ibu sekalian, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memilih dari kalangan malaikat ada Jibril alaihissalam. Tadi di musim Wahyu sempat yang ikut kami jelaskan tentang Jibril alaihissalam. Allah pilih Jibril dari semua malaikat sebagai pemimpin. Allah pilih dari kalangan manusia para nabi-nabi dan rasul. Ya, kemudian Allah pilih dari bulan-bulan, ya itu adalah bulan Ramadan. Allah memilih dari tempat hari Jumat. Allah memilih dari tempat Mekah, Madinah dan Masjid Aqsa atau Masjid Liya. Itu tempat-tempat yang paling dimuliakan. Jadi memang Allah memilih apa yang Allah inginkan. Beruntunglah orang yang memaksimalkan tempat-tempat dan waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan ini. Baik, bulan Ramadan, di antaranya bulan Ramadan, karena ini bulan yang luar biasa. Ya, bulan punya kelebihan banyak sekali. Yang pertama, bulan turunnya Al-Quran. Artinya ini kesempatan, Bapak Ibu maaf, bukan saya menyinggung, tapi siapapun yang bacaan tajwidnya masih belum baik ya, huruf hijaiyah masih belum bisa fasih, belum bisa bedakan mana tha, mana dzal, mana zai, mana sin, mana shin, mana shad, mana dha. Semua dipukul rata sama. Harusnya baca idza zulzilatil ardu zilzalaha, sewaktu bumi itu ya bergoncang pada hari kiamat. Karena dia tidak bisa bedakan mana zal, idza dan mana zai, zulzila. Maka dia membaca semuanya dengan sin, isa, sulsila misalnya. Berarti mengubah maknanya, artinya sewaktu bumi bersambung-sambung pada hari kiamat. Ini harus diperbaiki. Bulan Ramadan, bulan kesempatan memperbaiki bacaan. 28 huruf hijaiyah wajib hukumnya, bukan pilihan, dibaca dengan benar. Bapak Ibu sekalian, harus bedakan mana alif, mana ain. Beda. Kalau Bapak Ibu tidak bisa bedakan mana ha sama ha misalnya, dan mana kha, ini bisa mengubah banyak makna. Sebagai contoh baca Al-Fatihah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pakai ha, sedikit angin keluar. Jangan dibaca kha, jangan dibaca ha. Ya, itu beda. Kalau Anda baca Alhamdulillah, segala puji dan puja untuk Allah. Tapi kalau Bapak Ibu baca hanya menjadi ha, misalnya ada orang sebagian mungkin mau kelihatan fasih tapi salah ya. Alhamdulillah misalnya. Ini berarti artinya kematian untuk Allah. Ya, jadi berubah makna hanya karena salah huruf hijaiyah. Rabbil alamin pakai ain ya. Tuhan alam semesta. Kalau orang tidak bisa baca ain dan dia baca Rabbil alamin, alamin artinya alam semesta. Rabb itu Tuhan alam semesta. Kalau diganti ainnya menjadi alif, kita mengatakan Rabbil alamin, Tuhannya orang-orang sakit. Berubah maknanya. Maka ini saatnya belajar Bapak Ibu sekalian. Apalagi maaf yang sudah sepuh. Kalau bacaan Qur'annya masih belum baik, belajar mulai sekarang. Ini bulan untuk belajar. Bulan ini adalah bulan Allah buat jadikan sebagai bulan training terbesar di dunia. Ya, ini luar biasa. Pengawasnya langsung Allah Subhanahu wa taala, stafnya semua para malaikat, dan ini bulan ya semua orang, pesertanya paling banyak di dunia. Anda kalau punya perusahaan atau kerja di perusahaan, saya yakin kita ada istilah upgrading ya. Bagaimana kita mengupgrade kualitas, walaupun kita atau staf kita sudah cum laude atau teori di kampus, tetap di saat dia sudah masuk di kampus akan ada pelatihan-pelatihan, biasanya ikut lembaga pelatihan untuk meningkatkan skill dia gitu ya. Itu sudah umum. Makanya ada pelatihan seminggu, 2 minggu. Ada kadang-kadang berapa bulan pergi ke luar negeri biasanya untuk latih diri. Ini untuk pulang ke perusahaan bawa output yang positif gitu ya dari sana. Nah Ramadan itu bulan pelatihan yang luar biasa. Luar biasa. Kita pergi ke benua Eropa, Amerika, Australia, Asia, di Afrika sama. Semua muslim lagi lakukan program untuk mencapai target utama Ramadan, yaitu mencapai tingkat ketakwaan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, targetnya la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, telah dibuatkan kalian program puasa sebagaimana dibuatkan program untuk orang-orang sebelum kalian agar kalian, di sini sebenarnya terjemahnya wajib ya, telah diwajibkan untuk kalian puasa sebagaimana diwajibkan untuk orang sebelum kalian. Tapi saya bacakan, saya coba datangkan makna program supaya kita faham ini memang adalah program. Ini memang program agar kita semua menjadi lebih sehat, menjadi lebih dekat, agar dekat kepada Allah, agar kalian mencapai tingkat ketakwaan. Maksudnya ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini dimaksudkan Bapak Ibu sekalian. Jadi itu targetnya. Juga tentunya kita perlu faham Al-Quran ini Bapak Ibu sekalian memiliki 4 hak dari kita. Ya, di lembaran setelahnya itu kita menyebutkan tentang masalah
hak-hak Al-Quran. Namun sebelumnya ya, di halaman 4 itu ada hadis. Ya, Nabi SAW sendiri juga menjadikan Ramadan sebagai momentum untuk belajar Al-Quran. Nanti akan kita sebutkan 4 hal yang harus kita titik beratkan untuk Al-Quran. Yaitu dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqau Jibril wa kana yalqau fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun bil khairi min ar-rihil mursala. Ini hadis yang sahih. Ada pun di bawah diriwayatkan oleh Tirmidzi. Artinya Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan, terutama pada bulan Ramadan. Nah ini bulan Ramadan, kenapa Nabi SAW khususkan dibandingkan yang lain? Karena tahu kemuliaannya. Ketika malaikat Jibril alaihissalam menemuinya pada setiap malam di bulan Ramadan, ketika Jibril mengajarkannya Al-Quran, sungguh Rasulullah SAW orang yang paling dermawan daripada angin yang berhembus. Maksudnya lebih cepat daripada angin dalam bersedekah. Ini disebutkan ada 2 faedah dari hadis, bahwasanya Nabi SAW lebih dermawan lagi di Ramadan, lebih suka sedekah. Dan kemarin saya lihat tidak semua ikut ya. Jadi kalau memungkinkan mumpung masih di Mekah, kami sudah tunjukkan dan teman-teman Mutawif bisa temani. Bapak Ibu tidak sempat ikut kemarin, ada beberapa yayasan sosial resmi di Mekah ini. Ada untuk Al-Quran, ada untuk pengobatan gratis, ada untuk iftar atau buka puasa orang, ada segala macam hal program itu bisa didatangi. Tapi kalau untuk buka puasa bisa nanti juga partisipasi insya Allah di program yang kita sudah buat besok ya di lokasi buka puasa di Masjidil Haram. Baik, kita masuk Bapak Ibu sekalian. Al-Quran Anda harus memberikan 4 hak ini. Yang pertama Anda baca aja terus, ngerti nggak ngerti artinya baca. Dan ini harus berurut 114 surah. Al-Fatihah pertama, Al-Baqarah kedua, Al-Imran yang ketiga, Al-Nisa yang keempat, Al-Maidah kelima, Al-An'am yang keenam, terus begitu ya. Al-Anfal, Al-A'raf, Al-An'am, kemudian terus sampai At-Taubah, Yunus, sampai surah nomor 114 An-Nas. Ini berurut. Bapak Ibu ngerti nggak ngerti artinya baca, yang penting bacaannya benar. Tadi dimulai daripada huruf hijaiyahnya. Jangan malu untuk belajar Bapak Ibu sekalian ya. Karena banyak orang bahkan di taklim sudah lama hijrah, sudah lama ikut taklim, tapi begitu dites bacaannya, betul-betul bacaan Qurannya kacau balau. Jadi Anda harus mendahulukan bagaimana bisa bacaan sholatnya salah. Bagaimana bisa baca Al-Quran tidak benar. Sementara ini asas nomor 1, fondasi umat Islam mengambil hukum. Ya. Jadi harus betul-betul belajar Bapak Ibu sekalian. Dan dalilnya adalah hadis Nabi SAW, Iqra'ul Qur'ana fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Rutin baca Al-Quran itu. Mulai berurut. Dari surah 1 sampai 114. Khatam ulangi lagi. Terus begitu. Karena Al-Quran itu akan datang sebagai penolong bagi pembacanya pada hari kiamat. Walaupun tidak mengerti artinya ya. Di sini cuma mengkhatamnya saja. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, Al-mu'min alladhi yaqra'u Qur'ana wa ya'malu bihi kal-utrujah. Orang mukmin yang baca Quran dan mengamalkan isinya seperti buah utrujah. Nah kebetulan kita ada di Mekah. Kalau Bapak Ibu lagi masuk di supermarket misalnya ya, kalau di tower clock itu, di tower jam, ada di lantai 4, kemarin saya tunjukin teman-teman ikut kegiatan sosial, saya bilang lantai 4 ada abraj, ada kayak small, besar supermarket. Itu kalau Anda masuk, Anda tanya aja pegawainya, mana utrujah. Ada buah seperti pir ya. Nabi SAW kasih gambaran orang mukmin yang baca Quran dan mengamalkan isinya seperti utrujah. Ta'muha tayyib wa rihuha tayyib. Baunya wangi, rasanya manis. Dia pokoknya mirip dengan pir. Kalau Anda tidak ke sana bisa juga searching di Google buah utrujah, akan keluar fotonya insyaallah ya. Ya ini perumpamaannya. Artinya dengan keimanannya dia manis, kemudian juga dengan membaca Qur'annya, dengan membaca Qur'annya dia baunya wangi, dan dengan mukminnya maka rasanya manis. Wal mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'ana wa ya'malu bihi kat-tamra ta'muha tayyibun wa la riha laha. Sementara orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an tapi dia mengamalkan isinya. Ini seperti buah kurma, tidak ada baunya tapi rasanya manis tapi tidak memiliki bau yang wangi. Kemudian hadis yang selanjutnya kata Nabi SAW bagi orang yang mahir dalam membaca, tadi saya bilang usahakan mahir mulai dari huruf hijaiyah. Setelah itu dikembangin dengan mempelajari ilmu tajwid. Itu tidak lama kok ya. Yang mana idgham, mana ikhfa,
Ini harus belajar, bukan pilihan Bapak Ibu sekalian. Harus, hukumnya wajib belajar. Kata Nabi SAW, Al-Mahiru bil-Qur'ani ma'as safaratil kiramil barara, walladhi dhakkara Qur'ana wa yatata'ta'u fihi, wa huwa alaihi syaqun lahu ajran. Seorang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama dengan para malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah. Jadi kalau Bapak Ibu mahir membaca Al-Quran, maka Anda kedudukannya sama dengan malaikat-malaikat yang patuh kepada Allah. Dan orang mukmin yang baca Quran sementara dia memiliki kesulitan, terbata-bata, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Maksudnya didobelkan. Dan setiap huruf yang Bapak Ibu baca dicatat 10 pahala. Kata Nabi SAW, man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa yang baca satu huruf saja dari kitabullah dikasih 1 pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalih, dan 1 pahala akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Coba bayangkan ya, baca ayat kedua saja dari Al-Fatihah. Ayat pertama kan Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, alif lam ha mim dal. Alhamdulillah, baru alhamdu, alif lam ha mim dal, 5 huruf berarti 50 pahala. Lillah, kalau dalam bahasa Arab Bapak Ibu sekalian kalau ada tasydid, ya, itu berarti double huruf. Lillah itu kalau kita lihat tulisan dalam Al-Quran, lam, ha, cuma 2 lamnya. Sebenarnya dia 3 lamnya. Tapi dalam bahasa Arab untuk meringankan orang menyebutkan, maka disatukan lalu dikasih tasydid. Itulah lillah. Berarti dia 4 huruf ini, lillah itu. Artinya 40 pahala. Ditambah dengan alhamdulillah tadi 50 pahala. Berarti kalau digabung 90 pahala baru alhamdulillah. Rabbi sama ada tasydidnya. Asal katanya robaba. Ada double ba. Cuma disatuin jadi pakai tasydid. Berarti 3 huruf ya. Tadi 90 tambah 30 berarti 120 pahala. Alamin, alif lam ain, alif lam mim ya nun. 8 huruf ini. Berarti 80 pahala. Alhamdulillah Rabbil Alamin 200 pahala. Itu luar biasa. Para ulama salaf di saat tiba Ramadan begini, mereka tidak pernah berhenti membaca Al-Quran. Imam Syafi'i mengkhatam 1 hari 22 kali. Ya, sampai berarti 1 bulan 60 kali beliau mengkhatam Al-Quran. Itu luar biasa gitu. Saya juga berbagi, Bapak Ibu sekalian, Anda mumpung di Mekah ya. Kalau saya pribadi begitu. Saya kadang-kadang mengikuti imam sambil melihat aplikasi Al-Quran di handphone. Ada fatwa ulama membolehkan pegang mushaf. Ya, pegang mushaf. Kita bisa pegang mushaf, kita bisa baca gitu ya. Ikutin bacaan imam. Ikutin bacaan imam gitu ya. Yang jelas bisa dilihat sambil nanti kalau ruku baru kita tutup lagi. Nanti di rakaat kedua kita ikutin lagi. Jadi kita sambil mengikutin bacaan. Saya biasanya kalau Ramadan imamin di masjid di dekat kantor, dekat rumah juga saya bahasakan kepada makmum. Kita akan baca di rakaat pertama, rakaat kedua ini ayat sekian sampai ayat sekian. Jadi mereka bisa buka mushafnya gitu ya. Ini salah satu cara yang baik untuk kita bisa khatam. Jadi Bapak Ibu kalau salat sendiri juga di rumah tahajud, daripada baca inna ataina wal asr terus gitu kan. Nah, lebih baik Bapak Ibu baca dari Al-Baqarah. Ya, misalnya setiap rakaat 10 ayat. Dan itu baca, terus tutup lagi, nanti rakaat kedua baru lanjut lagi dari ayat 10 ke 20. Misalnya gitu kan. Jadi 1 malam bisa 100 ayat. Rata-rata di Masjid Haram ini dan Masjid Nabawi itu 100 ayat per malam. Rata-rata 100 lebih sedikit. Sehingga mereka 1 bulan bisa mengkhatam 30 juz Al-Quran. Ya. Kalau Anda membaca Al-Quran 10 ayat. Ya. Maaf, kalau Anda membaca 1 juz misalnya 1 hari, berarti Anda khatam 30, 1 bulan 30 juz. Kalau Anda baca 1 hari 2 juz, berarti Anda bisa mengkhatam 2 kali. Kalau Anda baca 3 juz sehari berarti Anda khatam 3 kali dan seterusnya. Seperti itu ya. Baik, intinya kita membacanya. Kemudian yang kedua, tadabbur. Nah, makna tadabbur berarti merenungi maknanya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita baca terjemahannya, kita renungin, kita pelajari sebab turunnya ayat. Ya. Mungkin ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang ayat tersebut. Nah, itu kita pelajari. Namanya tadabbur. Kalau tadabbur metodenya agak berbeda. Kalau tadi kan membaca berurut. Surah nomor 1 Al-Fatihah, surah nomor 2 Al-Baqarah, surah Al-Imran, Al-Nisa, Al-Ma'idah dan seterusnya. Kalau tadabbur tidak, Bapak Ibu boleh pilih surah yang paling Bapak Ibu suka. Misal contoh Bapak-Bapak sini mau membaca atau sama ibu-ibu misalnya mau baca surah yang tentang Nabi-Nabi. Oh ada surah Nabi Yunus ya, Hud, Yusuf gitu kan, Ibrahim. Ini berdekatan semua ini ya surahnya. Kemudian ada
surah Muhammad alaihi wassalam kita bisa pelajari. Bapak Ibu mau pelajari, mau tadabbur tentang kenapa Al-Quran ada nama-nama hewan. Ada surah Al-Baqarah sapi betina, ada An-Naml semut, ada An-Nahl lebah, ada Al-Fil gajah. Nanti kita kalau baca terjemahannya kita jadi tahu oh, ternyata sebabnya ini ya. Kemudian kalau ada ibu-ibu mau baca tentang perempuan ada surah An-Nisa, ya kemudian ada surah Maryam, kan gitu. Mau baca tentang nabi-nabi ada surah Al-Anbiya, kalau gabungan gitu kan. Ini cukup banyak tentang hari kiamat, surah Al-Qiyamah, surah Al-Zalzalah, banyak sekali yang bisa kita pelajari dan kita tadabbur. Nah ini tadabbur. Jadi dia tidak harus ya Bapak Ibu berurut. Tapi kalau Bapak Ibu mau meniatkan dari Ramadan ini mau berurut, udah saya tadabbur mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, terus begitu berurut tidak masalah. Kalau satu hari 10 ayat saja, satu hari hanya 10 ayat saja Bapak Ibu tadabbur, ya berarti satu bulan kita punya 300 ayat. 300 yang sudah Bapak Ibu baca terjemahannya, gitu ya. Itu kalau cuma 10 ayat satu hari. Berarti kita punya 300 ayat satu bulan. Satu tahun kalau kali 12, berarti kita punya sekitar 3.600. 3.600 ya. Kalau kita terus berlanjut, Al-Quran itu 6.000 lebih. 6.000 lebih. Berarti kurang dari 2 tahun Bapak Ibu sudah menghatam 30 juz dengan tadabburnya. Itu dengan 10 ayat per hari. Ini kalau Bapak Ibu mau lebih ringan lagi, 10 ayat dibagi. Habis sholat subuh 2 ayat saja. Habis duhur 2 ayat. Habis asar 2 ayat. Maghrib 2 ayat. Isya 2 ayat. 2 ayatnya tidak ambil waktu lama. Cuma baca ayatnya, baca terjemahan. Ya. Cukup banyak sekarang aplikasi, saya yakin tidak asing di handphone kita, cari aplikasi dan terjemahan tinggal baca. Kalau Anda bisa 10 ayat setiap habis sholat, berarti satu hari 50 ayat ini lebih bagus lagi. Kan gitu. Itu tadabbur namanya. Dan Allah mengatakan dalam surah Muhammad, ada di situ di halaman 7 ya. Surah nomor 47 ayat 24, afala yatadabburuna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci? Banyak orang-orang dapat hidayah kenal Al-Quran. Umar bin Khattab sendiri sangat benci dengan Islam, tapi setelah membaca beberapa ayat pertama dari surah Toha, maka dia pun lunak hati dan masuk Islam. Berapa banyak orang yang masuk Islam hanya karena membaca surah Al-Ikhlas, ya. Dan efek-efek Al-Quran luar biasa, membawa ketentraman jiwa, ya, memberikan pahala yang besar. Kalau ada gangguan sihir, mata panas atau ain, semua itu bisa diobati dengan Al-Quran. Dia memang hudan, petunjuk, dia juga syifa, obat. Maka Al-Quran itu jangan ditinggalkan Bapak Ibu sekalian. Jangan beli Al-Quran di tanah suci seperti ini, bawa pulang hanya ditaruh antara bapak sama istri. Diranjang sebagai kenangan pernah beli di Madinah atau di Mekah. Dan seakan-akan Quran itu bisa ngusir syaitan. Quran fisiknya nggak bisa ngusir syaitan. Ya. Terbukti kalau Bapak Ibu nggak bisa tidur malam, coba baca Qurannya, ngantuk nggak? Siapa yang buat ngantuk? Tadi sebelum baca Quran tidak ngantuk. Begitu baca Quran pasti ngantuk. Syaitan, ada syaitan di situ. Ya, Quran itu akan berfungsi kalau dibaca. Ayat kursi dipajang di dinding tidak bisa ngusir syaitan. Menghiasi rumah iya, bagi hiasan. Tapi ngusir syaitan tidak bisa. Dibaca baru bisa. Makanya kita tadabbur di situ. Baik itu makna daripada tadabbur. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian menghafalnya. Ini juga usahakan selalu bertambah hafalan-hafalan kita. Metode yang paling sederhana mirip dengan tadabbur. Bapak Ibu tidak usah menghafal berurut 1 sampai 114. Pilih surah yang paling Bapak Ibu suka. Misalnya saya, kok ada surah nomor 40 namanya surah Muhammad ya. Ini Nabi Muhammad nih. Kita lihat, oh ada sekian ayat. Oke, saya mau coba hafal mulai. Ayat 1, ayat 2. Dan ini maksimal 10 ayat per hari. 10 ayat saja. Ada sebagian imam Masjid Haram, saya dengarkan sendiri ceramah mereka seperti Dr. Yasir Dosari, Hafizahullah dan beberapa yang lainnya. Mereka menukil dari guru-guru mereka mengatakan, ya satu hari ya, menghafal 2 ayat juga sudah cukup. Yang penting ada hafalan bertambah. Jangan lewatkan satu hari tanpa ada tambah hafalan gitu ya. Jadi supaya ada tambahan, kita bisa baca dalam sholat atau kita muraja di kendaraan pada saat kita lagi jalan, itu sangat penting. Nah metode menghafal, kalau Bapak Ibu hafal 10 ayat per hari dengan cara membagi tadi subuh 2 ayat, duhur 2 ayat, asar 2 ayat, maghrib 2 ayat, asya 2 ayat. Berarti Anda punya 10 ayat per hari. Ini kalau dikali 1 bulan berarti ya Anda punya 300 ayat hafalan. Kali setahun 12 bulan berarti 3.600 ayat. Sama tadi dengan tadabbur, kurang dari 2 tahun Anda sudah hafal 30 juz. Tapi Ustaz, itu kan bisa dilupa. Anda tidak akan lupa kalau Anda niatnya mau baik menghafal. Imam Haram aja yang sudah lama menghafal Quran kadang-kadang masih lupa sambungannya.
lalu diperbaiki oleh orang di belakang, itu normal. Tapi tidak ada orang lupa semuanya. Ya, Al-Quran tersebut kecuali memang dia sangat lalai atau ahli maksiat dulunya baik, lalu ahli maksiat bisa lupa. Jadi usahakan hafalan ini bisa kita tambah. Sebagian ulama menukil mengatakan tanda-tanda di surga itu sesuai dengan jumlah ayat-ayat Al-Quran. Maka dalam sebuah hadis yang sahih akan dikatakan bagi para penghafal Al-Quran, bacalah sebagaimana pernah kau baca di dunia, sesungguhnya kedudukanmu di akhir ayat yang kamu baca. Maka mulai dia baca dari ayat pertama Al-Fatihah sampai ayat terakhir An-Nas. Dan akhirnya dia sampai ke derajat tertinggi di surga. Ini bagi para penghafalnya. Juga di halaman 8 saya sebutkan hadis tentang masalah keutamaan menghafal Quran. Kata Nabi SAW, Yajihul Qur'anu yawmal qiyamah fayaqulu ya Rabbi hallihi fayulbasu tajal karama. Thumma yaqul ya Rabbi zidhu fayalbasu hullatal karama. Thumma yaqulu ya Rabbi irda anhu fayarda anhu fayuqalu lahu ikra warqa wa tuzalu bikulli ayatin hasanah. Al-Quran akan datang pada hari kiamat lalu dia akan berkata, Al-Quran akan bicara, kita akan lihat wujudnya pada hari kiamat. Ya Allah berikan dia perhiasan, ini orang yang hafal aku, berikan dia perhiasan. Lalu Allah pun memberikan seorang hafid Al-Quran mahkota kemuliaan. Lalu Al-Quran berminta lagi, ya Allah tambahkan untuknya. Lalu dia pun diberi pakaian perhiasan kemuliaan. Kemudian dia minta lagi, Quran minta lagi, ya Allah ridholah untuknya. Atau ridholah padanya. Kalau Allah ridho berarti Allah tidak akan menghukum. Ya. Dan Allah akan berikan maksimal fasilitas. Allah pun meridhoinya. Lalu dikatakan kepada para hafid Quran tersebut, bacalah dan naiklah. Akan ditambahkan untukmu pahala dari setiap ayat yang kamu baca. Yang terakhir, yang keempat, Bapak Ibu sekalian, mengamalkan isinya. Mengamalkan. Jadi banyak orang sudah tahu Al-Quran, tapi dia tidak praktikkan isinya. Padahal sebenarnya mengamalkan bagian daripada hal yang ditekankan sekali. Untuk kita mengamalkan isinya. Makanya kalau Anda dengar para ulama-ulama kita selalu mengatakan, ayo ibadah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka kembali kepada rujukan Al-Quran dan juga dilengkapkan dengan As-Sunnah. Yang kedua, selain bulan suci Al-Quran adalah bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, kita harus lebih dekatkan diri kepada Allah dengan Al-Quran. Maka yang kedua adalah bulan amalan terbaik, yaitu puasa. Yang Bapak Ibu akan lagi lakukan sekarang, jangan lakukan dalam kondisi terpaksa. Jangan menyambut Ramadan dengan persepsi negatif. Misal nggak sih, oh panjang banget 30 hari. Itu semua dari syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Coba Anda nikmatin saja jalan, insya Allah akan aman dengan sendirinya. Seperti kita sudah lalui beberapa hari, nanti sudah akhir bulan. Ya. Seperti itulah. Yang penting kita tawakal, kita melakukan, maka insya Allah akan aman. Dan ini adalah amal yang paling besar pahalanya. Dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, dan ini hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, ada di halaman 9 dan 10 itu. Ya, di buku kita, kullu amal ibn Adam yudha'afu al-hasanatu asyru amthaliha ila 700 dhifin. Qala Allah azza wa jalla illa as-sawm fa innahu li wa ana ajri bihi yadha'u syahwata wa ta'amu min ajli. Setiap amal keturunan anak Adam sudah dilipat gandakan atau dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisalnya hingga 700 kali lipat. Jadi Bapak Ibu buat amal apapun akan diberi pahala bukan 1 tapi 10 kali lipat. Apapun itu. Bahkan bisa sampai 700 kali lipat tergantung bagaimana keikhlasan dia, tergantung bagaimana kadar pengorbanan, dan dia bagaimana memarketingkan ibadah itu ke orang lain serta juga mengemasnya. Nah ini semua akan mendatangkan perbedaan pahala. Sebagai contoh, kalau ada orang sholat malam, dia tidak ingat, bangun aja, kemudian dia langsung sholat. Kapan dia dimudahkan? Mungkin Bapak pakai training di rumah, dia langsung uduk sholat. Dulu mungkin pakai mukena yang sudah seminggu belum dicuci misalnya, pakai. Ya, contohnya. Udah sholat, baca ayat yang kebetulan terlintas di otak kita. Dapat pahala, dapat pahala. Tapi beda pahalanya dengan orang yang sebelum tidur sudah niat. Mau sholat malam, dia pilih baju yang terbaiknya. Dia membeli parfum, menghadap kepada Allah bisa, wangi. Sejarahnya juga bersih, mukenanya bersih, kopiah dan kokonya bersih. Dia memilih surah yang dia mau baca, ini semua kemasannya. Makanya ini pahalanya beda. Pahalanya beda. Begitu juga dengan kita marketingkan, tawarkan ke orang lain ibadah tersebut, bukan hanya sekedar kita yang melakukannya. Ini semua kalau orang lakukan karena kita penyebabnya, kita juga akan panen pahalanya. Semua ini akan menjadi perbedaan pahala di satu jenis ibadah. Kalau lalu kata Nabi SAW, Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa. Semua ibadah lain bisa dipahalkan sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Artinya puasa lebih dari 700 kali lipat. Allah mengatakan, karena dia adalah milikku dan aku akan membalas langsung. Dia meninggalkan syahwat dan makanannya karena aku.
Kemudian Ibnu Abi Daqiq Al-Id mengomentari hadits ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran atas ibadah puasa dengan balasan yang sangat banyak tanpa menentukan kadar kelipatannya. Ini sesuai dengan firman-Nya yang disebutkan dalam surah Az-Zumar surah nomor 39 ayat 10, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan diberikan pahala yang sempurna tanpa ada batas. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, bulan ini adalah bulan pembersihan, pemutihan atau bulan pengampunan. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, kalau Anda penuhi syarat ini, ya, man shama ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa Ramadan karena keimanan, yakin perintah dari Allah dan mengharapkan pahalanya, maka akan dibersihkan dosa-dosanya yang lalu. Yang keempat, bulan itu kalau pemutihan ini Bapak Ibu sekalian, kalau dosa Anda dibersihkan, Anda dapat dua hal ya. Anda dapat dua hal. Yang pertama, Anda tidak akan dihukum karena dosa itu, kalau sudah diputihkan, itu maksudnya dalam bahasa agama kita diampuni. Dan yang kedua, fasilitas yang tertahan karena dosa itu akan dikembalikan. Makanya Nabi Adam AS waktu memakan buah yang dilarang, lalu kemudian dia taubat kepada Allah, dia mengatakan, "Ya Allah, apakah kalau aku taubat kepadamu, Engkau akan kembalikan aku ke surga?" Kata Allah, "Iya." Karena taubat, diampuni dosa, maka mengembalikan pada fasilitas yang pertama. Nabi Adam bukan minta untuk dikembalikan ke surga, tapi beliau memohon ampun karena sudah tahu permohonan ampun ini akan membuat kembali fasilitas yang sudah tertahan. Yang keempat, bulan yang penuh dengan berkah dan rahmat, maksudnya berkecukupan. Di Ramadan kita sudah berapa hari? Berlalu berapa hari? Bagaimana kita pada saat buka puasa? Makan sedikit sudah kenyang. Kadang-kadang bahkan sahur kita sudah tidak mampu makan, itu cuma makan sedikit kan itu. Keberkahan Allah kasih. Waktu terasa panjang sekali, gitu kan? Itu keberkahan semuanya supaya kita bisa maksimalkan dalam ibadah. Rasulullah SAW bersabda pada saat Ramadan datang di masa hidup beliau, "Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak." Ternyata bulan Ramadan pada kalian bulan yang penuh dengan keberkahan. Iftarallahu alaikum siyamah. Allah telah mewajibkan kalian untuk berpuasa di dalamnya. Lalu beliau sebutkan keutamanya ini sekaligus masuk keutamaan yang kelima, keutamaan yang keenam, dan keutamaan yang ketujuh. Yaitu, fihi yuftahu fihi abwabul jannah. Di Ramadan khusus iklan resmi. Dibuka pintu pendaftaran masuk ke surga. Yang kita sekarang masih ada dalam masa pendaftaran ini. Jadi ibaratnya kalau orang mau daftar kerja di satu perusahaan atau mau daftar kuliah di satu kampus, lalu dibuatlah ada iklan di spanduknya, dibuka pendaftaran dari tanggal 1 sampai 31 Januari misalnya. Orang yang daftar pada saat itu lebih dekat untuk diterima, gitu kan? Tapi orang yang lewat cuma menghayal mengatakan saya mau kerja di sini atau saya mau kuliah di sana tapi tidak pernah daftar. Ini tidak bisa, kecil kemungkinan diterima. Nah, Ramadan dibuka untuk itu, dibuka pintu-pintu surga, maksudnya dibuka pendaftarannya bagi yang mau. Makanya caranya puasa di siang hari, malamnya sibuk dengan sholat malam. Sisanya diisi dengan sedekah, baca Quran, bakti orang tua, jenguk orang sakit, umroh, dan segala macam kebaikan. Kemudian selanjutnya, kata Nabi SAW, "Wayughlaqu fi abwabul jahim," dan ditutup semua pintu-pintu neraka. Nah, ini sejalan dengan hadis Nabi SAW, sungguhnya di Ramadan ada malam-malam di mana Allah melepaskan, membebaskan hamba-hamba dari api neraka. Dan itu terjadi pada setiap malam dari malam-malam Ramadan. Sekarang Bapak Ibu bisa jadikan doa. Kalau dalam bahasa Arab, Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Biasanya Imam Haram berdoa di witir itu, di antara doa itu mereka baca. Di antara doa ini juga sering dibaca, Allah bebaskan kami dari api neraka. Beranjak daripada hadis Nabi SAW, Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka setiap malam dari malam-malam Ramadan. Kemudian dikatakan, وَتَظَلُّ فِي syayatin, dan juga dibelenggu semua syaitan-syaitan. Artinya mereka tidak leluasa untuk menggoda, seleluasa menggoda di luar Ramadan. Tentunya ya. Ini sejalan tentunya tadi kita lagi baca di halaman 12 ya. Di keutamaan keempat bulan penuh berkah dan rahmat. Keutamaan kelima dibuka semua pintu surga. Sudah kita sambung dengan satu dalil tadi. Keutamaan keenam ditutup semua pintu-pintu neraka. Ini juga sudah kita jelaskan tadi. Kemudian yang kelima, yang ketujuh ya. Yang kelima ditutup pintu neraka. Yang keenam dibelenggu semua syaitan-syaitan. Syaitan ini yang selalu menyesatkan kita, Bapak Ibu sekalian. Kita bayangkan kalau dibelenggu artinya lehernya diikat, tangannya diikat, kakinya diikat. Kalau kita ibaratkan kita sedang lomba lari dengan rival kita, lawan kita, dan dia dibelenggu, maka kita dengan sangat mudah menang. Ya.
kita dengan sangat mudah bisa menang gitu ya. Harusnya kita pahami masalah ini. Dan jangan nanti setelah Idul Fitri, ya kita sudah 1 bulan jaraknya sama syaitan. Begitu belenggunya dibuka, Bapak Ibu nunggu syaitannya. Iya. Dia pada saat Idul Fitri misalnya bilang Alhamdulillah. Tapi Alhamdulillah bukan karena siap mempraktikkan program-program Ramadan, puasanya, sedekahnya, sholat malamnya, dan seterusnya. Tapi Alhamdulillah karena sudah tidak lagi puasa, tidak lagi sholat malam, tidak lagi sedekah, sudah boleh buka aurat dan segala macam lah. Atau membuka pintu-pintu maksiat. Maka ini berarti tidak sejalan dengan tujuan utama Ramadan. Kemudian dikatakan fihi lailatul khairu min alfi syahr, dan pada bulan itulah ada bulan lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini sudah kita jelaskan dan kita tentu Bapak Ibu sudah tahu tentang masalah ya Lailatul Qadar. Walaupun dia berada di 10 terakhir Ramadan, di malam-malam ganjil, tapi ada sebagian ulama meniberatkan orang kalau tidak mempersiapkan diri dari awal Ramadan, tidak berusaha minta doa agar diberikan Lailatul Qadar, tidak tulus, maka mungkin luput dari dia. Semua orang akan melalui Lailatul Qadar. Semua orang akan melalui Lailatul Qadar. Tapi siapa yang dapat taufik beribadah di malam itu? Berapa banyak orang yang sibuk dengan tidur atau aktivitas yang lainnya. Ya. Tapi orang yang dapat taufiknya bisa mendirikan sholat di malam itu, maka kata Nabi SAW, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar dengan sholat malamnya, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti pun di Indonesia kalau tidak umroh lagi akhir Ramadan, maka insya Allah bisa mengejar malam-malam ganjil di 10 terakhir Ramadan dengan malam ini. Karena kalau bertepatan Bapak Ibu bilang subhanallah saja, pas Lailatul Qadar sama pahalanya mengucapkan subhanallah 1000 bulan atau 83 tahun plus 4 bulan. Anda sedekah juga sama, Anda buka puasain orang sama dan seterusnya. Semua itu akan mendapatkan pahala berlipat-lipat ganda. Kata Nabi SAW, man hurima khaira faqad hurim. Siapa yang terharamkan dari kebaikan Ramadan, maka telah terharamkan dari semua kebaikan. Kalau di sini di Mekah, insya Allah nanti tanggal 17 Maret ini saya pulang tanggal 7 bersama Bapak Ibu tiba di Jakarta. Tanggal 17 kami berangkat lagi akhir Ramadan. Nah kalau di akhir Ramadan, itu 17 masih 17 Ramadan ya. Kalau sudah mulai masuk 20 Ramadan, karena nanti program kita masuk Madinah dulu 17 sampai 20 kita baru umroh. 20 Ramadan sampai menjelang malam Lebaran itu ada 2 kali sholat. Kalau kita kan sekarang tarawih saja, 13 rakaat. Nanti kalau 10 terakhir Ramadan, witirnya ditakhirkan, diterlambatkan di sholat malamnya. Jadi ada sholat 10 rakaat sholat tahajud, sholat tarawih. Habis itu sampai kayak kita biasa setengah 10 ya. Setengah 10 malam, jam 10 mungkin dengan bubarnya. Setengah 1 dia sholat tahajud lagi, tapi witirnya nanti di sana. Ya, sekitar 13 rakaat. Berarti nanti ya, jumlahnya menjadi 23 rakaat. Itu karena menghidupkan malam-malam 10 terakhir dari Ramadan. Yang ketujuh Bapak Ibu sekalian di halaman 18 ada bulan terkabulnya doa. Ini tempat dan waktu dikabulkannya doa. Karena kita selain sedang berpuasa juga kita ada di bulan Ramadan. Di situ ada dalil yang kami angkat tentunya. Di halaman 17-nya ya. Inna lillahi fi kulli yawmin utaqa'a minan nari fi syahr Ramadan. Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Wa inna li kulli muslimin da'watan yad'u biha fayastajibu lahu. Dan di bulan Ramadan itu juga setiap muslim yang memanjatkan doa akan dikabulkan. Kemarin waktu tawaf sempat saya sampaikan dan di Manasik juga saya ingatkan itu hari di Jakarta. Bapak Ibu dalam berdoa jangan tunggu ada hajat baru berdoa. Karena memang berdoa minta agar dipertahankan nikmat jauh lebih utama di sisi Allah SWT dibandingkan nanti ada ujian baru kita minta jalan keluar. Kita lagi sakit minta supaya disembuhkan. Kita lagi sehat, kita diminta dipertahankan. Itu lebih afdal dibandingkan lagi sakit lalu kita minta agar disembuhkan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Semua apa yang Bapak Ibu lihat di depanmu bisa dijadikan sebagai doa. Bahkan doa ini bisa mendatangkan pelipat gandaan pahala yang banyak. Ya, walaupun kita tidak sempat melakukan perbuatan tersebut. Sebagai contoh misalnya. Kalau Anda sekarang di Masjidil Haram. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian 24 jam non-stop orang sholat.
non-stop, bukan sholat 5 waktu ya. Karena setiap saat orang masuk tawaf, orang masuk sholat sunnah di belakang makam Ibrahim, orang sholat tahiyat masjid, orang sholat luar biasa, 24 jam, tawaf juga, sa'i juga. Kalau Bapak Ibu cuma bilang, oh Masjid Haram bagus ya, atau besar ya, misalnya, ramai jemaahnya, berapa banyak pahala yang dapat oleh Raja Saudi yang mengurus masjid ini? Tidak ada manfaatnya buat kita, tidak ada manfaatnya juga buat kerajaan Saudi yang membangun masjid. Tapi Anda bisa tunggangi kesempatan emas doa ini untuk meraih pahala sama dengan mereka. Coba renungi baik-baik berapa menit ke depan, berapa detik saja ya. Ini hadis luar biasa. Kata Nabi SAW, manusia 4 tingkatan. Tingkatan pertama yang paling baik, kata Nabi SAW, afdhalul manazil. Kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah adalah orang yang Allah kasih 2 hal, ilmu dan harta. Sudah pintar agama, kaya raya. Lalu dia habiskan keduanya di jalan Allah. Ini orang yang paling baik. Harta dipakai untuk bangun masjid, rumah anak yatim, pesantren, segala macam lah untuk kegiatan sosial. Dan juga ilmunya diajarkan. Ini orang yang paling baik. Nah, kita pindah sekarang golongan kedua. Golongan kedua adalah orang yang Allah kasih ilmu tanpa harta. Dia tahu teorinya bangun masjid itu besar pahalanya, anak yatim besar pahalanya, dia tahu. Tetapi dia cuma punya teorinya, dia nggak punya hartanya. Apa kata Nabi SAW? Cuman dia dengan ketulusan hatinya, dia memohon kepada Allah, selain mengatakan, ya Allah, kalau engkau karuniakan aku seperti orang itu, ditunjuk golongan pertama tadi, yang banyak amalnya itu, maka aku akan lakukan yang sama. Apa kata Nabi SAW? Fahuma fi ajri sawa. Dua-duanya sama pahalanya. Sekarang tarik ke kasus Masjid Haram. Daripada Bapak Ibu cuma bilang Masjid Haram ramai, bagus, pahalanya kerajaan Saudi besar. Lebih baik berdoa. Dan betul-betul tulus dalam hati Bapak Ibu. Ya Allah, kalau engkau karuniakan aku seperti yang engkau karuniakan kerajaan orang-orang yang berkuasa, Raja Saudi yang mengurus Masjid Haram, saya akan buat juga yang sama. Kan hadis ini mengatakan, kalau dia tulus dari hatinya, Allah akan kasih pahala yang sama. Itu kan luar biasa. Karena kita untuk jadi Raja Saudi seperti orang mimpi saja kan sudah tidak mungkin. Untuk mengurus masjid, bahkan mereka tidak ada kotak amalnya. Cuma cari, nggak ada kotak amal. Kita mau nyumbang ke masjid, di mana caranya? Nah, tapi dengan doa ini, doa mahal sekali. Bisa kita jadikan itu. Saya beberapa tahun lalu dengan beberapa jemaah Uhud lagi bagi-bagi juga buka puasa di Masjid Haram ini. Sambil buka puasa, saya lihat kiri kanan orang lagi berdoa, orang lagi sibuk buka puasain orang. Ada yang lagi berzikir. Luar biasa gitu. Wah, ini lihat orang tawaf ramai banget. Padat apalagi di 10 terakhir Ramadan itu ramai banget orang tawaf karena mengejar malam-malam ganjil itu kan. Tempat sa'i nggak pernah berhenti 24 jam. Jadi ini pahalanya luar biasa. Lalu saya sempat merenung sebentar, berapa banyak pahala yang didapat oleh orang-orang ini gitu. Saya pernah ketemu sama Dr. Yasir Dosari waktu musim haji, Imam Masjid Haram. Kebetulan kami kenal dan kami minta tolong beliau datang sapa jemaah Uhud, sempat datang waktu itu ya. Tapi Ramadan seperti ini beliau tidak bisa karena padatnya ini biasanya mereka pagi atau siang hari ini muraja ayat yang akan dibaca nanti malam. Jadi mereka tuh semua imam haram di sini Bapak Ibu sekalian kalau mau Ramadan begini mereka dites lagi. Ada pengetesnya lagi supaya bacanya tidak salah gitu ya. Itu ada sendiri. Tapi beliau sempat waktu datang ke hotel kami, terus ngobrol-ngobrol dia bilang, ya Khalid, dia bilang sama saya gitu. Kalau apapun saya bersedia untuk korbankan, yang penting saya tidak berhenti jadi imam di sini. Coba kamu bayangkan orang kalau sholat sendiri 100.000 pahala, kalau sholat berjamaah dikali 25 berarti 2,5 juta, dan semua makmum yang jutaan orang itu dipanen pahalanya oleh imam. Bilang saya mau sedia untuk apa saja yang penting saya jadi imam. Saya sempat berpikir, kita jadi imam haram juga harus bacanya seperti mereka. Di Mekah ini banyak penghafal Quran ya. Tapi yang lolos jadi imam haram itu nggak sembarangan. Kita mungkin nggak bisa jadi imam haram. Tapi kenapa kita nggak niatin dan doa? Kenapa kita nggak bilang, ya Allah kalau engkau karuniakan aku bacaan seperti mereka, aku akan buat yang sama. Antara Bapak Ibu sama Allah. Siapa tahu Allah kasih kita. Sayang banget, saya kadang-kadang Jakarta bilang, daripada kita bilang Masjid Istiqlal, oh itu simbol Jakarta bagus. Apa yang didapat oleh Bung Karno yang membangunnya? Gak ada manfaatnya buat beliau, gak ada manfaatnya juga buat kita ngomong. Tapi kita berdoa, ya Allah, aku tidak hidup di masa pembangunan masjid ini, tapi ya Allah aku mohon kepadamu dengan kemurahanmu. Maka kalau engkau berikan kesempatan seperti mereka, aku akan buat yang sama. Siapa tahu Allah kasih.
Kan gitu. Jadi doa ini mahal sekali untuk kita bisa tunggangi. Mungkin dengan ini walaupun umur kita tidak panjang, misal tidak seperti kaumnya Nabi Nuh yang sampai 1000 tahun, tetap kita bisa raih banyak pahala. Semua kebaikan Bapak Ibu niat doa supaya Bapak Ibu juga mengerjakannya. Kan gitu. Nah ini penting sekali. Dan sebaliknya hadis ini masih ada sambungannya, hati-hati dengan niat buruk. Ya, kalau tadi golongan pertama paling mulia dikasih ilmu dan harta, lalu dia habiskan penuh jalan Allah. Yang kedua cuma dikasih ilmu tapi tidak punya harta, cuma dengan tulus hati dia mengatakan, ya Allah kalau seandainya kau karuniakan aku seperti orang itu, yang pertama kau akan buat yang sama maka pahalanya sama. Golongan ketiga yang Allah kasih harta tapi tidak punya ilmu. Ini berarti menandakan Bapak Ibu sekalian tidak boleh tidak belajar agama. Kalau Anda tidak tahu dari mana sumber halal haram ini jadi masalah. Karena nanti kalau tidak tahu agama, dia bisa habiskan di jalan maksiat. Judi, zina, riba, dan segala macam lah ya. Dosa-dosa. Maka kata Nabi SAW, ini akhbas dan manazir. Ini buruk sekali kedudukannya di sisi Allah. Karena dia punya harta tapi dipakai maksiat, bukan buat kebaikan. Tapi golongan keempat ini lebih buruk lagi. Yaitu orang yang tidak dikasih ilmu, gak dikasih harta. Udah bodoh miskin. Lalu yang dia lihat golongan ketiga. Yang bangun diskotik lah, judi lah, segala macam. Dan dia bilang, kalau saya juga dikasih seperti orang ini, saya akan buat sama. Maka dua-duanya sama dosanya. Ya, jadi hati-hati ya. Jadi golongan yang kedua, ya kalau lihat baikan-baikan, kalau bisa golongan pertama, maka itu jauh lebih baik. Nah seperti itulah. Di buku ini kita ada sebutkan cukup banyak waktu-waktu mustajab doa, seperti kita bangun sahur. Ya, bangun sahur itu sebenarnya supaya kita dilatih terbiasa bangun di waktu sepertiga malam Bapak Ibu sekalian ya. Jadi usahakan setelah nanti Idul Fitri jangan lagi tinggalkan. Anda sebulan penuh dilatih untuk bangun di waktu mustajab ini. Ini yang dikatakan kalau tertinggal sepertiga malam Allah Azza wa Jalla turun ke langit bumi. Lalu menanyakan adakah yang punya hajat saya penuhi, adakah yang minta tolong saya tolong, adakah yang memohon ampun maka saya maafkan. Kemudian waktu buka puasa juga harus dimaksimalkan untuk berdoa. Kata Nabi SAW, salatun la turaddu da'watuhum. 3 orang yang tidak akan ditolak doanya. As-shaimu hatta yuftir. Orang yang puasa sampai buka puasa. Wal imamul adil. Pemimpin yang adil. Wa da'watul madlum. Dan doanya orang yang terzalimi. Ini pada saat berpuasa. Dan pada saat berbuka juga ada waktu mustajab. Yang maksudnya selama kita puasa begini bisa kita berdoa di mustajab. Dari mulai azan subuh sampai azan maghrib. Kalau waktu berbuka adalah sabda Nabi SAW, wassaimu hina yuftir. Dan orang yang juga yang puasa sampai dia berbuka puasa. Yang ke-8 ini yang sudah kita lakukan, alhamdulillah, umrah di bulan Ramadan sama dengan haji bersama Nabi SAW. Yang ke-9 di sini disebutkan ada malam lebih baik daripada 1000 bulan, Lailatul Qadar. Ini juga sudah kita jelaskan tadi. Kemudian yang ke-10 ada bulan lipat gandaan pahala di halaman 23 kalau yang pegang bukunya. Di sini yang saya singgung adalah membuka puasakan orang. Hadisnya man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a. Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Kemarin itu sudah kita ajak ya berbuka puasa. Tadi juga sudah di awal perbukaan saya sudah ajak Bapak Ibu kalau mau ikut buka puasa di Masjid Haram ada paket bisa Anda transfer nanti ada. Lihat sendiri. Besok yang mau ikut tolong daftar. Saya sudah bilang. Nanti kita akan sama-sama membagi buka puasa itu di Masjidil Haram. Bagi yang ikut haji juga dengan kami sudah tahu. Di antara program Uhud adalah kita berbagi sedekah di musim haji buat jemaah haji. Baik melalui yayasan sosial atau kita langsung membagi di Mina. Ya, di saat kita habis jumroh. Biasanya kita bagi minuman, bagi makanan dan seterusnya. Nah ini poin penting untuk kita dapat. Jadi kalau Bapak Ibu mau puasa Ramadan 30 hari dapat pahala, tapi mau tambahan 30 hari lagi yang lain, atau 60 hari, atau 1000 hari, terserah mau berapa kali, bisa tinggal buka puasakan orang. Pernah waktu Nabi SAW sampaikan hadis ini, siapa yang buka puasain seseorang, maka dia akan dapat pahala seperti orang yang ya dibuka puasakan tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala mereka. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah tidak semua orang mampu melakukannya. Karena yang dibayangkan oleh mereka makanan lengkap gitu ya. Mahal mungkin. Kata Nabi SAW, Allah akan memberikan ya pahala ini kepada siapapun yang memberikan buka puasa. Walaupun sebutir kurma, walaupun walaupun seteguk air, walaupun hanya susu dicampur dengan air putih. Maka semua ini pahalanya sangat besar Bapak Ibu sekalian. Jadi musola-musola dekat rumah, masjid-masjid, Bapak Ibu bisa blok, bisa beli gitu ya. Dan insya Allah kalau Bapak Ibu transfer dari Mekah, ya di situ ada rekening yang kami kirim juga untuk bagi-bagi buka puasa di Indonesia. Kalau transfer dari Mekah hitungnya itu sedekah dari Mekah.
Kan gitu. Itu juga penting. Jadi program yang kami tawarkan makanya itu ada untuk buka puasa di Indonesia, tapi dari sini Bapak Ibu transfernya, dan juga ada program untuk buka puasa di sini. Kita berharap lebih besar pahalanya gitu ya. Dan yang untuk buka puasa di Mekah, Bapak Ibu bisa ikut kalau mau book yang langsung 1 bulan penuh bisa. Kami akan jalankan insya Allah selama 1 bulan. Baik, yang ke-11 ada bulan peningkatan kualitas SDM Muslim di situ, maksudnya peningkatan ibadahnya. Di sini dengan cara puasa, gitu kan? Karena ini adalah kesehatan dengan sholat tarawih, yaitu adalah sholat malam. Agar kalau dalam sepanjang tahun Bapak Ibu tidak sholat tahajud, maka bisa dicatat di buku amalnya ada sholat malam dengan tarawih. Namanya tarawih artinya santai. Karena memang kita bisa kerjakan setelah ba'diyah isya. Ingat, ini pesannya agar dijaga sampai setelah Ramadan nanti 11 bulan ke depan. Tentu tarawih tidak dikerjakan lagi setelah Idul Fitri. Tidak lagi dikerjakan setelah ba'diyah isya. Dan dibiasakan bangun di waktu sahur, tujuannya agar kita hidupkan sholat malam di situ. Kemudian yang ketiga itikaf, mengikat diri di masjid. Paling ideal kalau itikaf Bapak Ibu sekalian itu dari puasa 20 sampai selepas sholat Idul Fitri. Sampai selepas sholat Idul Fitri itu yang paling afdal. Tapi kalau tidak Bapak Ibu bisa berapa waktu pun tidak ada masalah. Misalnya hanya duhur ke asar, hanya maghrib ke isya. Pokoknya kita masuk ke masjid niat itikaf. Nah itu juga bagian dari hal yang dianjurkan. Dan Nabi SAW itikaf di 10 terakhir Ramadan. Kecuali di akhir hidup beliau itikaf selama 20 hari. Begitu juga para istri-istri beliau, semuanya Bapak Ibu sekalian beritikaf setelah meninggalnya Nabi SAW. Begitu juga dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Ini juga skill ya. Jadi kalau orang mau kaya, maka sebenarnya sedekah pangkal kaya. Ingat, kita beda sama kapitalis. Kapitalis mengatakan menabung pangkal kaya. Kalau Islam mengatakan sedekah pangkal kaya. Tidak akan pernah ketemu selamanya. Kalau nabung berarti kita tahan. Kalau sedekah berarti kita keluarkan. Nah makin banyak kita keluarkan, maka makin banyak datangnya. Nah seperti itulah teori dalam agama. Jadi nggak bisa ketemu. Kalau Bapak Ibu tarik teori-teori ini, apalagi teman-teman yang pernah sekolah di Barat, biasanya begitu ya. Bagaimana caranya menabung sehingga lebih banyak. Makin besar angka tertulis secara kuantitas di rekening, maka makin dianggap punya kekayaan. Sebenarnya bukan seperti itu. Ada satu prinsip dasar yang saya pegang dalam hidup saya Bapak Ibu sekalian. Saya selalu yakin, kalau kita menjaga kualitas, kuantitasnya datang. Kualitas ini adalah jaga kehalalannya, jaga sedekahnya. Kuantitasnya datang. Datang dengan sendirinya. Saya pernah satu kali, untuk melatih diri supaya harus bisa terbiasa memberi dan mengeluarkan ya. Dan Bapak Ibu yang misalnya selama ini baru mengeluarkan 5 real, 10 real, coba belajar 50 real, coba belajar 100 real. Yang selama ini keluarin cuma 5 ribu, 10 ribu rupiah, coba 50 ribu rupiah. Kita tidak akan pernah bisa meningkat lebih besar kalau tidak melatihnya. Gitu ya. Dan tentu saja makin besar, maka makin besar juga balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Maka kita harus latih nih Bapak Ibu sekalian untuk membiasakan diri. Saya pernah pulang dari pengajian, di satu pengajian, saya terima amplop cukup tebal. Saya tidak sempat buka gitu ya. Saya kok tebal banget ini amplopnya. Saya lagi pulang dari pengajian, lewat di satu jalan ada satu ibu lagi minta mengemis di pinggir jalan. Maka saya bilang, hari ini saya harus melatih diri saya. Saya ambil amplop saya kasih langsung semuanya. Saya nggak mau buka gitu. Nggak mau buka sama sekali. Udah kasih, jalan langsung. Itu was-was syaitan luar biasa itu. Kenapa nggak ambil saja satu lembar? Kenapa nggak lihat dulu isinya? Macam-macam. Tapi kita harus lawan. Subhanallah, begitu saya lewat, sudah lewatin orang itu, sudah saya pokoknya sudah selesai, saya mau lupain itu karena Allah. Saya harus latih untuk bisa keluarkan sesuatu yang besar gitu ya. Saya jaraknya tidak jauh gitu. Pasti di restoran, itu penuh restoran. Tempat kami penuh konsumen yang datang belanja. Ada orang yang sudah utang sekian tahun, nggak pernah bayar, datang tiba-tiba bayar utangnya. Dan sekian banyak solusi yang Allah SWT datangkan. Bahkan penyakit bisa disembuhkan dengan bersedekah. Kata Nabi SAW, Dawul mardakum bisadaqah, obati penyakit kalian dengan sedekah. Ya. Jadi sebelum berobat medis, coba sedekah dulu, baru kemudian ikhtiar obat medis. Itu salah satu hal yang bisa kita jadikan sebagai teori. Dan ini sudah kami jelaskan di materi tentang masalah dahsyatnya sedekah. Gitu ya. Itu luar biasa. Sedekah itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita percaya dan yakin bahwasanya yang menyuruh kita kaya raya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan memberikan balasan atau tidak. Ini kalau kita melihat waktu kita kena terbatas, maka saya akan menjelaskan Bapak Ibu surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 261 sampai 274. Saya berharap tolong dijadikan sebagai bahan tadabbur ya.
Karena ini bagian daripada bahasan sedekah. 261 sampai 274 surah Al-Baqarah. Panjang lebar dan jelas sekali terjemahannya. Allah suruh kita sedekah ikhlas karena Allah. Allah suruh tidak boleh menyakiti pemberi, orang penerima, tidak boleh menyebut-nyebut pemberian, gitu kan? Tidak boleh memilih-milih hasil panen yang buruk lalu disedekahkan padahal kita sendiri tidak mau mengambilnya. Semua ini disebutkan syarat-syarat dan balasan-balasan yang akan Allah kasih karena bersedekah. Nah, di bulan Ramadan kita sangat dianjurkan agar terbiasa untuk sedekah. Makanya dikatakan ini salah satu skill ya spiritual yang harus kita jaga. Beri Bapak Ibu sekalian, makin besar Anda kasih, maka makin besar juga datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau dapat ikan paus, pakai kapal tanker ya. Tidak mungkin pakai kail kecil atau jala kecil, itu nggak mungkin ya. Kadang-kadang kotak amal masjid lewat dan dikasih 2.000 sama 5.000 rupiah. Minta sama Allah kesehatan, keturunan, keselamatan dan segala macam hal dengan 2.000 rupiah ya. Dan itu nggak mungkin. Kemudian yang ke-12, ini sudah akhir-akhir ya. Yang ke-12 di halaman 30 ya. Itu tentang masalah bulan pengaturan waktu. Jadi sebenarnya memang Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa memanage waktu kita dalam ibadah. Bagaimana kita mengatur dunia dan akhirat kita dengan bulan Ramadan. Dan itu tentu kita bisa atur. Ramadan puasanya tidak harus membuat kita bermalas-malasan, merasa letih. Ingat, persepsi negatif akan memunculkan hal yang negatif. Kalau kita mengatakan saya tidak kuat, saya lemas, saya haus, maka akan begitu. Tapi kalau kita semangat tidak akan ada masalah. Ya itu tergantung daripada niat dan sugestinya. Nah kita dibuat supaya Ramadan ini bisa mengatur waktu kita. Ya, kapan kita makan, porsi makannya, bagaimana kita mengatur ibadah, bagaimana kita membagi antara akhirat kita dengan dunia kita. Kalau kita lagi di Indonesia lagi kerja, sini kebetulan kita lagi libur semua kerja. Tapi teman-teman kalau lagi pulang mungkin kerja, lagi puasa, tetap aja bisa memanage waktu. Nah itu bagian daripada keberkahan Ramadan. Yang ke-13 di halaman 31 itu bulan peredam syahwat. Nah di sini saatnya teman-teman sekalian kita mengontrol syahwat kita dari hal-hal yang haram. Kalau sesuatu yang halal saja, misalnya makan, minum, ya, kemudian hubungan biologi suami istri, tidak boleh di siang Ramadan, apalagi yang haram. Jadi kita dilatih untuk terbiasa mengontrol itu tentunya. Dan ini penting sekali. Bisa dilihat di halaman 32 di bagian paling bawah ada hadis di situ. Kami tuliskan kata Nabi SAW, "Idza asbaha ahadukum yawman sha'iman fala yarfuth wala yajhal." Siapapun di antara kalian yang tiba di pagi hari dalam kondisi puasa, maka jangan dia berkata jorok, jangan bersikap bodoh, ya berbuat hal-hal yang sia-sia. Wa ini imru'un syatamahu aw qatala falyaqul inni sha'im. Kalau ada yang ajak dia bertengkar, ribut, dia mengatakan saya sedang ikut program puasa, supaya bisa mengontrol ya dari hal-hal yang seperti ini. Jadi kita betul-betul dijaga. Kemudian yang ke-14 juga bulan pengendalian emosi. Dan kita tahu penyakit-penyakit berat umumnya muncul dari emosi ya, emosional, stroke, darah tinggi dan segala macam. Bulan Ramadan memberikan kita pelajaran untuk itu. Termasuk dalam hadis tadi yang kita bacakan itu. Bagaimana ya, disampaikan oleh Nabi SAW kalau diajak bertengkar dia mengatakan saya sedang puasa. Dan juga ada satu orang anak muda mengatakan ya Rasulullah tolong wasiatkan saya agar saya hidup bahagia dunia akhirat. Kata Nabi SAW la taghdab, jangan kau emosional. Orang itu bilang apa lagi? Jangan kau emosional. Orang itu bilang apa lagi? Kata Nabi SAW 3 kali la taghdab. Jangan emosional. Gitu ya. Kita harus kontrol itu dan kita kalau emosi biasanya ide kita semuanya buyar. Tapi kalau kita dengan tenang menghadapi masalah maka akan lebih tenang. Nah puasa itu karena kita bisa cukup lama waktu tidak makan tidak minum itu bisa mengontrol emosi. Bisa mengontrol emosi seseorang. Itu juga bagian daripada efek Ramadan. Kemudian yang ke-15 bulan pembentukan kepedulian ya, sosial ya. Di sini kita dianjurkan tadi sedekah dan juga nanti penutupan di akhir Ramadan sebelum Idul Fitri kita ada zakat fitrah. Nah zakat fitrah fungsinya Bapak Ibu sekalian yang kita keluarkan dari makanan pokok kita. Karena kita makanan pokok Indonesia nasi, beras, maka kita keluarkan per orang 2,5 kilo. Semua yang ada di rumah wajib dikeluarkan oleh kepala rumah tangga. Misalnya bapak-bapak sini wajib, ada istri ada 2 anak, maka istri dan anak juga dibayarkan. 2,5 kilo dia, 2,5 kilo istri, 2 kilo anak, dua-duanya. Kalau ada pembantu di rumah juga pembantu kita yang keluarkan zakat fitrahnya karena dia tinggal serumah dengan kita.
Bahkan ada pendapat ulama mengatakan janin kalau sudah 4 bulan di perut juga sama dikeluarkan zakat fitrahnya gitu ya. Bisa dilihat hadisnya. Kira-kira apa manfaatnya zakat fitrah itu? Di halaman 34 ya. Ibnu Abbas berkata, "Farada Rasulullah SAW zakat al-fitr." Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan, ya, tuhratan lis-shaim, mensucikan orang-orang puasa minal lagwi war rafathi wa tu'matan lil masakin, untuk membersihkan orang yang puasa dari perkara sia-sia dan perkara yang keji, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Man addaha qabla sholati fa hiya zakatun maqbulah. Siapa yang mengeluarkan sebelum sholat Idul Fitri maka dia adalah zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da sholat fa hiya shadaqatun minas shadaqat. Siapa yang mengeluarkan setelah sholat Idul Fitri maka dihitung sedekah secara umum. Tapi esensinya adalah zakat fitrah untuk mensucikan diri kita. Ya, pensucian diri di sini dan melahirkan kepedulian untuk kita berbagi kepada orang-orang miskin. Jadi ternyata dengan puasa ini kita baru tahu, oh ada orang-orang yang tidak makan seharian, mereka kelaparan, bagaimana susahnya orang kalau haus ya. Sehingga kita munculkan kepedulian, kita setelah tidak puasa, kita berbagi kepada orang-orang. Yang ke-16, bulan pola hidup dan makan sehat gitu ya. Ini seperti hadis Nabi SAW, la tazalu ummati bi khairin ma'ajjalul iftara wa akharus sahur. Umatku akan selalu atau manusia selalu dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan buka puasa dan menerlambatkan sahur. Berarti di sini ada pola yang kita atur ya. Jadi kita harus tetapkan cara yang sesuai dengan perintah agama. Kalau Bapak mau berdoa sebelum azan. Azan berhenti berdoa sudah. Ya, kecuali kita baca bismillah buka puasa itu sunnahnya. Jadi sebelum azan kita berdoa. Ya. Nanti yang azan itu bukan saatnya berdoa. Saatnya bismillah ambil kurmanya makan. Dan sunnahnya bisa dilihat di halaman 36. Ada hadis yang kami angkat di situ. Ya, karena Nabi SAW yuftiru qabla an yusalli ala rutabat. Nabi SAW kalau berbuka puasa sebelum sholat maghrib dengan rutab, kurma basah. Ya, ini pertama. Jadi bukan air putih dulu, memang kurma. Makan, walaupun sedikit, makan kurma dulu. 1 butir, setengah butir dimakan, ya. Dikatakan fa'il lam takun rutabat fatumairat. Kalau tidak ada kurma basah, maka dengan kurma kering. Fa'il lam takun tumairat hasawati mimma. Dan kalau bukan kurma kering juga, kalau kurma kering juga tidak ada, maka beliau meminum seteguk air atau beberapa teguk air gitu ya. Ini urutannya. Jadi baca bismillah, tangan kanan makan kurma dulu, baru kita minum air gitu ya. Nah setelah kita makan dan minum, walaupun cuma sebutir kurma sama minum air, baru kita baca dhahabadz dzama, telah hilang rasa haus, wabtallatil uruq, dan telah basah urat-urat saraf, urat-urat, wasabatal ajru insyaallah, dan telah tercatat pahala insyaallah. Nah ini anjuran juga yang kita bisa lakukan. Begitu juga dengan sahur Bapak Ibu sekalian. Usahakan kita sahur walaupun hanya dengan air. Kalaupun kita telat sekali ya, misalnya tidak sempat makan, maka kita boleh makan kurma atau kita makan yang ringan saja. Sahur itu tidak harus makan yang berat. Makan berat itu antara buka puasa setelah takjil, kurma sama air misalnya sama sedikit makanan, kemudian sholat maghrib baru kita main course-nya, habis itu kita istirahat saja. Ya, kalaupun butuh makan, maka makan juga. Tapi jangan sampai menganggap buka puasa dan sahur ajang balas dendam. Ya. Wah ini saya sudah seharian lapar nih, sekarang saya makan semuanya gitu kan. Sampai akhirnya sholat maghrib berat, sholat isya dan tarawih juga berat. Ya tidak usah dipaksakan, justru sehat itu. Kalau makan dengan ukuran porsi yang pas gitu ya. Kata Nabi SAW, sebaik-baik makanan muslim pada saat buka puasa dan sahur adalah kurma. Kurma yang disuruh gitu kan. Nah, boleh kita makan yang lain tentunya, tapi harus kita bisa mengontrol. Nah, ini bagian daripada hal yang bisa kita dapatkan, Allahu alam. Nah, setelah itu dari halaman buku kita ini 40 ya, kurang lebih di halaman 40, itu Bapak Ibu, atau maaf, pasnya 43. Itu sampai akhir ini terjemahan dari buku Syekh Utsaimin tentang fikih praktis daripada puasa. Dari situ bisa Bapak Ibu baca juga nanti tambahannya insya-Allah. Oke, mungkin kita tutup dulu kajiannya sampai sini Bapak Ibu sekalian. Kalau benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.